Tapi ya, Kang, harus harus diingat bahwa perempuan tuh kerjanya harus double. Ketika saya mendampingi suami, itu saya bantu dia. Misalkan kalau kan kita ada promosi gastronomi, kita harus entertain orang. Itu I set the table, terus saya yang arrange menu segala macam, follower arrangement segala macam, itu saya lakukan. Ketika saya menjabat, Pak Priyo gimana? Saya masih melakukan itu juga. Tapi teman-teman perempuan, itulah kelebihan kita sebagai perempuan yang patut disyukuri. Patut disyukuri begitu. Jangan dilihat setengah gelas kosongnya begitu, tapi setengah gelas penuhnya gitu ya. Alhamdulillah kita multitasking ya perempuan ya. Maaf laki-laki. Tadi saya maunya sendiri-sendiri, karena ada beberapa tandem couples juga yang melakukan seperti itu. Suami di mana, istri di mana. Tapi ibu saya bilang, ngapain kamu kawin kalau harus hidup terpisah? Saya mendapat data, ini boleh diafirmasi, sebagai wanita pertama di Kemlu meraih gelar doktor, betul? Betul. Mungkin tidak ada orang yang punya kesempatan baik seperti saya selama itu ya. Alhamdulillah itu jalan Tuhan. Pertama, jangan bilang pendidikan atau kurikulum Indonesia jelek ya. Betul, sepakat saya. Karena saya merasakan betapa bermanfaatnya apa yang telah saya dapat dari Universitas Padjadjaran Hubungan Internasional. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua para rekan-rekan IKHI? Alumni HI Unpad semua, mudah-mudahan sehat terus karena kita akan kembali untuk bicara di Talk the Highway. Bukan highway, karena memang kita akan melakukan jalan tol untuk bicara lintas waktu dari karir dan juga kisah salah satu seorang alumni yang sudah hadir di saat ini. Dan ini juga tentu obrolan bukan hanya buat para alumni HI Unpad, tapi juga buat adik-adik HI Unpad khususnya, ataupun juga kalangan umum yang sudah join di podcastnya IKHI kali ini. Dan tamu kedua untuk edisi volume kedua ini adalah Teh Ratu Sylvie Gayatri. Yeay, keprokula berdua. Temukan dulu. Teh, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Sudah diundang. Siap bergabung. Ngundang Budubes makan nggak gampang. Jadwalnya. Sudah pensiun. Baru selesai tugas. Siapa tahu ada tugas lagi menanti kan gitu. Ini podcast ya. Nah kan diantaranya. Ini tugas mulia untuk berbagi kisah puluhan tahun menjalani karir yang menjadi impian anak-anak HI Unpad khususnya dan anak HI lain pada umumnya menjadi seorang diplomat. Begitu. Saya bacakan dulu sedikit ya, nanti Teh Sylvie tambahkan. Profil dari seorang Dr. Ratu Sylvie Gayatri, bergabung di Kemlu sejak tahun 1988. Merintis karir diplomat sebagai kanselir bidang ekonomi di KBRI Canberra 2006 sampai 2010. Lalu menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2011 sampai 2014. Lanjut menjadi Konjen RI di Guangzhou 2014 sampai 2017. Setelah itu menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Indonesia 2017 sampai 2020. Masuk COVID nih era ini. Dan terakhir baru saja menyelesaikan masa tugasnya sebagai Duta Besar untuk Finlandia dan Estonia dari September 2020 hingga Maret 2025. 5 tahun ya Teh? Hampir 5 tahun. 4 tahun lebih lah. Wow, tapi harus dilihat, masuk tahun 88. Iya. Karir dimulai di tahun 2006. Iya. Ada gap hampir 20 tahun ya Teh itu ya? Betul. Apa yang terjadi Teh? Saya menikah dengan sesama orang Kemlu. Orang HI Unpad juga? Bukan. Oh, bukan. Orang luar. Jadi ini saya termasuk tandem couples di Kemlu. Jadi satu saat, satu periode tertentu saya harus ikut suami, mendampingi suami. Jadi I had to give up my career untuk keutuhan keluarga ya. Wow. Hampir 20 tahun kan Teh berarti ya? Atau selama penempatan di luar negeri saya gave up my career. Tapi kalau suami kembali ke Jakarta ke headquarter gitu, kembali menjadi, saya bisa aktif lagi PNS saya. PNS ya begitu. Ketika di luar negeri di masa itu ketika suami Teh Sylvie bertugas, jadi tugasnya Teh Sylvie saat itu sebagai ibu dan wanitanya kurang lebih begitu. Iya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bahkan gitu ya. Iya gitu. betul. Pendamping suami lah ya. Pendamping suami. Seorang yang menjalani atau justru tembus Kemlu, lalu kemudian ternyata melihat jalannya harus dipilih jalan ninjanya Teh, saya bilang ya. Betul, itu kompromi keluarga ya. Wow. Jadi ya we have to choose. Ya. Ini pertanyaan pertama langsung shocking karena begitu saya lihat masuk 88, 2006 tapi baru mulai gas gitu ya. Alhamdulillah sudah terlewati semuanya. Sudah terlewati ya.
Ini sebuah kisah yang menjadi sangat inspiratif. Begitu, boleh diceritakan sedikit dulu mungkin di masa ketika menjadi pendamping, apa yang kemudian suka dukanya tapi justru menjadi bekal ketika untuk kemudian gas sebagai karir seorang diplomat. Oke, kami menikah tahun 92 waktu itu ya. Saya nyusul suami karena waktu itu masih ada pekerjaan di Jakarta yang harus selesai. Waktu itu Indonesia jadi tuan rumah KTT GNB, Gerakan Non-Blok 95 itu ya? No, 92. Oh 92, oke. 92 September, tanggal 1 sampai tanggal 6 September, saya ingat banget tuh. Terus setelah itu selesai, saya nyusul suami dan statusnya cuti di luar tanggungan negara. Kalau cuti di luar tanggungan negara itu unpaid leave ya, kalau bahasa asingnya itu. Ya selama 4 tahun. Alhamdulillah di sana ternyata ada kesempatan buat saya untuk melanjutkan ke S3. Wow. Jadi waktu saya menikah itu baru saja selesai S2 di Inggris, di Birmingham. Tapi karena menikah dan ada satu keputusan keluarga bahwa saya ikut suami, jadi saya ikutlah suami. Blessing in disguise, malah saya bisa melanjutkan. Tapi karir saya sebagai pegawai negeri terputus selama 4 tahun. Di masa itu ya. Teh ini baru dengar jawabannya, saya udah goosebump duluan nih. Karena kalau saya bilang gini, ngalah barokah gitu ya, ternyata Alhamdulillah. di ujungnya bahkan ternyata hitungannya tetap gemilang karirnya begitu. Alhamdulillah. Jadi bahkan begini, kalau buat anak sekarang kan begitu, anak perempuan khususnya. Saya juga punya anak perempuan nih, kan juga berpikir S2 dulu minimal baru menikah, dan Teh Sivi sudah melakukan itu begitu Sudah. Begitu saya ini kan sedang di puncak, sebetulnya kalau begitu maju lagi udah bakal istilahnya jalan terus gitu, tapi ternyata demikian Teh gitu. Ya begitulah jalan hidup saya. Gitu, ya. Siapa tahu ini memberikan inspirasi. Boleh di share sedikit bagaimana kemudian kompromi tapi punya keyakinan bahwa nanti tuh saya akan punya karir lagi, dan di masa menjalani sebagai pendamping suami begitu kan, itu kan tidak mudah juga ya Teh. Tidak mudah. Karena bukan jiwanya bukan pure katakanlah ibu rumah tangga begitu kan, diplomat. Betul sekali Kang. Itu suatu keputusan yang sulit buat saya. Jadi saya selesai dari Birmingham itu Desember. Kemudian Juli menikah, and then suami posting di Austria di KBRI Wina. Tadinya saya maunya sendiri-sendiri, karena ada beberapa tandem couples juga yang melakukan seperti itu. Suami di mana, istri di mana. Tapi ibu saya bilang, ngapain kamu kawin kalau harus hidup terpisah? Dari ya udahlah, oke lah, baiklah, sepakat. Tapi kemudian setelah tiba di sana di Wina itu ternyata kayak gini ya kehidupan menikah tuh ternyata beyond my expectation. Tapi carilah kesempatan, ada kesempatan untuk kuliah dan dapat dukungan juga dari pembimbing saya yang di Birmingham itu. Singkat cerita, saya dapat pembimbing yang bagus, namanya Profesor Teuber di University of Vienna, dan beliau kenal dengan Ali Sostro Amijoyo. Wow. Gitu. Terus diskusi kita, jadilah saya enrolled di University of Vienna untuk program doktorat. Nah, bagusnya itu ada benar-benar suatu another blessing in disguise. Pertama, saya datang dari negara berkembang, jadi tidak perlu bayar. Gratis. Wow. Kedua, untuk program doktorat di Wina, saya rasa sekarang masih sama juga kali ya regulasinya. Itu bisa ditulis tesis atau disertasinya itu dalam bahasa Jerman, tentu saja karena bahasa sana bahasa Jerman. Itu bahasa Prancis ataupun bahasa Inggris ya. Saya ambil bahasa Inggris lah. Jadi teman-teman adik-adik HI Unpad yang punya keinginan untuk melanjutkan studi, salah satu opsinya adalah di University of Vienna. Di sana ada Grund- und Integrative Wissenschaft di fakultasnya itu. Doktorat tuh setidaknya 4 tahun gitu. Saya mendapat data, ini boleh diafirmasi, sebagai wanita pertama di Kemlu meraih gelar doktor. Betul? Betul. Mungkin tidak ada orang yang punya kesempatan baik seperti saya selama itu ya. Alhamdulillah itu jalan Tuhan. Jadi ya saya dapat kesempatan itu, saya manfaatkan karena saya pikir dalam kurun waktu cuti di luar tanggungan negara saya harus melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Karena saya punya cita-cita ya. Saya ingin mencapai top career sebagai diplomat. Jadi saya harus bikin bekal sendiri. Dan bekal S3 itu salah satu yang menjadi bekal kuat. Sangat bermanfaat. Karena selanjutnya pada
karir selanjutnya setelah saya aktif kembali di Kemlu itu sangat membantu. Dengan gelar S3 ada percepatan kenaikan pangkat. Dari situlah saya bisa mengejar ketinggalan saya dari teman-teman seangkatan saya. Bahkan mungkin bisa, ya katakanlah saya masih ngebayangin nih, karena hitungannya hampir 2 dekade gitu kan, tidak mudah gitu ya untuk kebayang, artinya merencanakan pun tidak mudah. Tidak mudah, tapi selalu ada jalan. Karena apa? Selama di dalam negeri, toh saya masih bisa kerja, masih bisa melanjutkan karir saya. Itu ya. Hanya ketika penempatan. Hanya penempatan. Toh itu cuma 2 kali karena kebetulan suami saya langsung pensiun tahun 2003. Jadi saya bisa balik kembali aktif dan fokus di karir saya. Di karir begitu ya. Baik, ini tadinya mau pertanyaan pertama zaman kuliah, tapi begitu ngelihat tahunnya ini menarik nih untuk dikulik, ternyata ada kisah di baliknya Teh. Mungkin kita selesaikan sedikit lagi nih, dia perjalanan karir, ini kan berarti diawali di masa Canberra tadi di awalnya, begitu ya? Ya. 2006, 2010 begitu. Bagaimana kemudian tadi kan Teh Sylvie bilang ternyata modal S3 itu menjadi nilai plus yang kuat gitu ya, untuk kemudian katakanlah melalui jalur yang sah tentunya begitu kan, menjadi nilai tambah untuk mendapatkan pos-pos ini begitu. Bisa cerita apa nih keseruan suka dukanya ketika akhirnya mengejar, nggak bisa dibilang ketertinggalan mungkin ya, tapi ya jalannya sendiri, jalan indahnya balik lagi nih ke sini nih. Apa nih yang kemudian bisa di-sharing buat kita semua? Intinya kita kalau kerja aja, toh yang menilai orang lain ya. Itu kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan haruslah yang terbaik, harus upaya yang profesional. Karena yang menilai orang lain dan itu peer group juga memberikan penilaian manakala pimpinan mencari talent untuk menduduki suatu posisi. Peer group ya? Peer group itu penting sekali. Oke, ini sebuah, ingat adik-adik dan kita semua juga yang sedang menjalani karir gitu ya. Selama masih ada mengembangkan karir, peer group tuh pengaruh begitu ya. Oh, pengaruh karena mereka juga bisa memberikan suara ya, penilaian ya. Apalagi zaman sekarang. Betul. Bisa bagus, bisa tidak bagus begitu ya. Betul sekali. Jadi ya lebih baik kita hubungan baik dengan semua. Itu ya, hubungan baik dengan semua orang dalam level jabatan ya. Iya. Nah, kita sekarang loncat dulu balik ke arah zaman kampus. Kan Teh Sylvie ini berarti begitu selesai kuliah langsung masuk Kemlu. Iya, betul. Saya ingat Juli itu wisudanya itu. Tahun berapa itu Teh? 97. Wisuda. Saya masuk tuh. Aduh, lagi ngobrol sama dinosaurus. Iya, yang enggak dinosaurus dong. Awet muda loh ini kelihatan. Ini ilmu yang harus dikulik nanti begitu, ilmu awet muda. Iya, 97. Kemudian Kemlu kan ada openingnya tuh, vakansinya setiap bulan September kalau nggak salah. Jadi waktu itu zaman Kompas ya. Kita baca di situ, kirimlah via pos. Kemudian saya waktu lulus tuh kirim 7 lamaran. Aplikasi ya, lamaran, tapi yang jawab balik ke saya tuh hanya Kemlu. Wow. Hanya Kemlu, dan Kemlu memberikan panggilan, kesempatan untuk tes. Akhirnya ya ikutin tes itu aja. Waktunya selama 6 bulan. Ketika selesai dan saya diterima itu training kan. Di tengah-tengah training tiba-tiba ada surat panggilan dari Bappenas. Galau nggak tuh? Enggak, saya pikir saya sih kan orangnya kayak air mengalir ya. Kalau emang udah begitu ya udah gitu aja gitu, udah jangan bercabang lagi. Saya pikir saya udah bikin komitmen sendiri dengan Kemlu, ya udah gitu. Jadi sekali coba langsung masuk Teh? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini ilmu yang harus diserap gitu. Bahwa sekali coba masuk tuh bisa gitu ya. Persiapannya apa Teh? Mungkin kalau masih ingat untuk juga menjadi tips begitu. Sebetulnya mata pelajaran yang saya dapat dari Kemlu, dari Unpad itu sangat membantu ya, memberikan wawasan yang luas. Pertama, terus kedua, buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ya buka website Kemlu, di situ ada sejarah Kemlu, ada sejarah diplomasi, dan juga teman-teman harus lihat current affairs itu seperti apa, bagaimana politik luar negeri Indonesia terhadap isu-isu tertentu. Dan satu hal yang penting, karena kita lokasinya terletak di negara Asia Tenggara, maka faktor ASEAN akan sangat penting. Jadi teman-teman harus tahu sekali bagaimana politik luar negeri Indonesia di ASEAN. ASEAN gitu ya. Tidak hanya kalau dulu kan IPS di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, jadi ingat kan dulu zaman saya kuliah concentric circle. Jadi
the closer apa ya, yang dekat apa tuh, the closer the country, the more important dia. Iya, semakin dekat. Nah, semakin dekat keluarga gitu itu karena harus... dan ASEAN adalah negara-negara yang penting buat kita. Ilmunya sih nempel loh, konsentrik gitu. Saya udah agak lupa-lupa. Teh, bicara tentang itu tadi kan ilmu di kampus ini di HI Unpad ternyata berpengaruh banyak. Bisa cerita sedikit siapa dosen yang paling berkesan, mata kuliah apa nih? Aduh, gitu, saya jadi sedih. Kenapa? Almarhum Bapak Rusadi Kantra Prawira. Saya ngalamin pakai bukunya aja karena waktu itu Pak Rusadi udah nggak ngajar angkatan saya. Ya. Beliau sangat berpengaruh ya buat cara kepada saya dalam cara berpikir. Jadi beliau mengajarkan untuk tidak naif. Beliau mengajarkan untuk melihat satu situasi atau kejadian dengan pendekatan yang eklektik. Apa tuh artinya bahasa ini? Fleksibel, oke. Tidak terpaku hanya pada satu pendekatan saja, tidak satu metode saja, tapi dari seluruh aspek dilihatnya. Karena toh pada akhirnya emang semuanya interconnected. Betul. Jadi ya kita nggak pakai kacamata kuda ya. Tapi kan kalau ini koreksi kalau saya salah ya Teh. Kuliah di HI itu kan kita diajarkan dengan pilihan-pilihan paradigma begitu kan. Ada realisme, ada neoliberalisme, katakanlah mungkin sekarang post-truth gitu. Nah, ketika studi oleh Pak Rusadi disarankan demikian untuk kemudian katakanlah pelajari itu semua, begitu maksudnya? Iya. Kalau kita melihat satu isu, jangan hanya dari satu sisi saja. Jadi semua sudut pandang harus dikerahkan untuk melihat ini binatang apa. Kalau kita udah tahu ini binatang apa, untuk cari solusinya kan akan lebih mudah ya. Dengan cara-cara seperti itu, fleksibel. Itu yang Teh Sylvie rasakan berguna pada saat menjadi seorang diplomat? Sangat berguna. Jadi itu mempermudah saya untuk mengerti kenapa hal itu bisa terjadi, terus gimana solusinya seperti itu. Teh, tadi sudah disebut almarhum Profesor Rusadi Kantra Prawira adalah seorang legend ya di HI Unpad gitu, dan juga di jurusan HI di Indonesia. Pembimbing saya beliau. Pembimbing ya? Gimana saya dibimbing Pak Rusadi? Galak, ngemong, apa gimana Teh? Membuka mata saya, bikin saya rajin. Tadinya nggak rajin. Tadinya apa? Malas-malasan karena nggak belum kebayang gitu ya? He was an eye opener. Untuk kita melihat lebih luas, ilmunya beliau itu sangat mencerahkan, enlightening ya. Itu mahal ya, enlightening itu? Sangat ya. Jadi ya saya tidak akan pernah lupa jasa beliau, dan sampai sekarang pun itu masih bermanfaat gitu loh buat saya, supaya kita mempertimbangkan hal-hal lain dalam menilai atau menganalisa suatu masalah. Teh, ini belum disinggung di awal. Teh Sylvie ini masuk HI Unpad di tahun? 81. Wisuda di tahun 97 Teh? 87. 87 tadi. Salah berarti. Jangan kelamaan. Salah, tadi saya masuk 97 bukan. Kita sistem paket 87 kan. Berarti. Sistem paket dalam 5 tahun. Jadi satu tahun itu ada 2 semester. Paketnya tuh harus selesaiin dulu. Baru bikin skripsi. Zaman dulu. Gitu. Pas saya selesai, udah pertengahan hampir selesai lah, baru masuk sistem SKS. Kalau SKS kan cepet tuh, sistem kerja semalam ya. Cepet ya, yang penting kita udah memenuhi berapa SKS. Makanya waktu dilihat transkrip saya waktu masuk S2 itu, mereka lihat wah banyak sekali mata kuliah yang diambil. Karena gitu. Paket tadi. Karena gitu, paket ya. Ralat ya, bukan 97 tapi 87 begitu kan. Ini makin awet muda nih, tahun 81. Ini saya baru umur 2 tahun. Saat itu gitu kan. Bisa saya cubit. Iya. Teh Sylvie udah mulai kuliah. Teh, ini kan kalau dilihat sedikit lagi kita sebelum loncat balik ke karir ya. Teh Sylvie adalah sedikit dari lulusan HI yang kemudian mengenyam bangku selanjutnya di mancanegara, di Inggris, dan kemudian ke Vienna, S2, S3. Ini juga bisa dikatakan linear ya, soal HI semua. Iya, waktu di Unpad kan hubungan internasional. Kemudian di Birmingham itu diplomacy. Kemudian waktu di Wina itu politik. Iyalah kalau mau bilang linear karena saling terkait. Ya alhamdulillah lah, makanya lebih gampang gitu. Iya, dan itu sebuah nilai tambah gitu kan. Ini kan juga mungkin buat adik-adik terutama yang sedang
setelah S1 sedang berpikir untuk kemudian melanjutkan kuliah S2 dan S3, mungkin bisa di enlightening tadi kan disebutnya, di enlighten kita semua. Apa sih perbedaan dirasakan Teh Sylvie yang signifikan antara pendidikan di Indonesia dengan ketika Teh Sylvie juga merasakan pendidikan di Inggris dan di Vienna? Artinya kita mengencourage harus jadi bucket list nih, bukan berarti di Indonesia jelek, lebih ke arah bagaimana merasakan mungkin keberagaman kuliah di luar atau cara mengajar yang berbeda sehingga kita bisa mempunyai sudut pandang yang beda begitu. Apa nih? Pertama, jangan bilang pendidikan atau kurikulum Indonesia jelek ya. Betul, sepakat saya. Karena saya merasakan betapa bermanfaatnya apa yang telah saya dapat dari Universitas Pajajaran Hubungan Internasional, dan betapa saya punya rasa bangga terhadap Bapak Rusadi Kantraprawira. Kalau tanya yang signifikan apa, tentu instruksinya yang di sini bahasa Indonesia, di sana bahasa Inggris. Dan yang menarik perbedaannya untuk memulai satu perkuliahan tidak ada ospek di sana. Iya betul. Jadi ya memang orientasi beneran. Ini jurusan ini adalah ini, nanti pelajaran ini. Perbedaannya itu aja. Terus kedua juga tidak ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Senioritas juga tidak terlalu strong di sana. Jadi ya bisa-bisa aja. Dan semua mahasiswa di-encourage untuk speak up. Karena itu juga kan suatu latihan di mana bangku kuliah adalah tempat untuk melatih anak-anak supaya bisa menyampaikan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam kepalanya. Bahkan dari mahasiswa-mahasiswa itu bisa saja keluar satu solusi yang bagus ya. Termasuk berlatih berdialektika juga ya, untuk berbeda pendapat, tapi nggak lempar-lemparan kursi itu istilahnya gitu kan. Betul. Sepakat untuk tidak sepakat gitu kan. Betul kan. Agree to disagree. Nah, sekarang kita langsung lagi balik ke karir. Kemudian kan percobaan pertama masuk langsung di Kementerian Luar Negeri begitu. Masih ingat nggak apa yang pertama kali Teh Sylvie lakukan waktu diterima di Kemlu? Itu melalui surat ya dari pos diterima. Kemudian di situ disampaikan kamu keterima untuk memenuhi persyaratan dokumen. Oh, jadi belum final itu? Belum. Persyaratan administratif. Dokumen sampai ijazah SD kalau nggak salah tuh. Selain SKCK ya, itu surat keterangan bebas G30 SPKI gitu. Udah gitu ada jadwal untuk penyampaian itu dokumen harus by hand kan. Kemudian ada tesnya berlangsung selama 6 bulan. Mulai dari tertulis, kemudian lisan, ada psikotes, dan sampai selesai gitu. 6 bulan lama juga sih. Lama sekali. Baru setelah itu dipanggil untuk pendidikan, perjabatan, agak lama juga. Berapa orang angkatan Teh Sylvie? 35. The chosen one gitu ya dari mungkin 2000 waktu itu. 2000? Katanya 2000 ya katanya. Saya kan nggak tahu exactly berapa orang yang waktu itu ngelamar. Konon katanya seperti itu. Tapi memang selalu sedikit ya intake-nya. Sekitar 30-an gitu. Itu kan jatah ya. Kalau sekarang kan udah jelas itu jatah dari Kementerian Menpan RB ya. Mungkin ada kuota juga. Bisa dikasih hints lagi sedikit? Kira-kira apa yang membuat seorang Teh Sylvie Gayatri akhirnya terpilih dari 2000-an itu menjadi 35 orang? Apa yang kemudian harus disiapkan? Apa yang harus disiapkan untuk masuk Kementerian Luar Negeri? Pertama, mengetahui arah politik luar negeri Indonesia, prinsip dan arah politik luar negeri Indonesia atas satu isu-isu yang memang menjadi perhatian Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap Indonesia, kepentingan nasional Indonesia. Pertama tadi saya bilang harus paham politik luar negeri Indonesia di ASEAN. Kenapa sih ASEAN itu penting buat kita? Kemudian kan PBB. Kemudian ada lanjut lagi dengan di perkawasan. Apa kepentingan kita di kawasan Amerika, Eropa? Apa kepentingan kita di Asia, Pasifik, Afrika? Seperti itu. Itu aja. Dan juga nanti ada tes psikotes ya. Psikotes itu lain lagi. Agak lama juga sih tesnya itu. Ada tes, kemudian ada tes kesehatan juga. Yang dipersiapkan itulah kurang lebih ya. Umum ya. Kalau sekarang tesnya juga beda sih ya. Sekarang ada tes untuk pegawai negeri secara keseluruhan. Dan kalau udah lulus baru ikutan tes yang untuk Kemlunya begitu ya. Tapi untuk saran dari seorang yang pertama coba nyoba langsung masuk,
patut didengarkan gitu ya. Itu tadi mengetahui arah kebijakan Indonesia, luar negeri Indonesia terkait dengan isu-isu terkini di antaranya. Nah, tadi kan pertama masuk Kemlu langsung masuk. Kedua, ketika pertama kali menjadi seorang diplomat, apa yang perlu ditempatkan? Dipersiapkan ketika ditempatkan di sebuah tempat tuh, Teh. Oke. Yang pertama dan utama adalah mengenal dengan baik Indonesia. Apa kebutuhan Indonesia, apa keunggulan Indonesia. Kedua, tentu teman-teman juga sebelum pergi kan udah pelajari dulu negara yang akan didatangi itu kapasitasnya seperti apa. Dari situ bisa kita kawinkan apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa disinergikan, sehingga hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tertentu itu bisa mutually beneficial untuk both sides. Jadi kalau ketika kita kerjasama dengan negara lain, jangan hanya memikirkan benefit untuk kita aja, tapi kita juga harus memikirkan benefit buat dia. Beneficial itu ya? Mutually beneficial. Karena itu yang adil kan. Kalau mikirin ego sendiri ya, bolehlah pikiran itu ada, tapi simpan aja di belakang kita, bahwa in the back of my mind, saya maunya A gitu. Nah, untuk mencapai target itu, bagaimana untuk bicaranya atau negosiasinya dengan negara yang akan dihadiri. Itu persiapannya ya tadi ya, itu mengetahui itu, memahami kebutuhan Indonesia, apa yang Indonesia mau, apa yang Indonesia butuh untuk pembangunan nasional di segala bidang. Kedua, harus punya network yang luas di Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita posting di luar negeri, kita kan berhadapan dengan counterparts, ya. Counterpart itu kan dari berbagai bidang. Nah, untuk mengeksekusi suatu kerjasama tidak mungkin hanya KBRI atau KJRI sendiri, tapi kolega kita yang ada di Jakarta yang melakukannya, terutama mungkin dari KL terkait. Nah, jadi kita harus punya contact person di Indonesia itu siapa. Tentu saja bisa melalui Kemlu, ya both sides lah. Ke Kemlu kita lapor ada ini. Nah, angka baiknya kita juga punya koneksi teman atau kenalan pejabat yang di kementerian ataupun di misalkan Kadin di Indonesia. Ya. Kedua memang mental, karena tidak semua pos itu friendly ya. Ada yang istilahnya hard post, misalkan negara perang itu kan juga itu pos yang berat. Kedua, negara yang sifatnya citizen service, di mana terdapat sejumlah WNI yang bekerja sebagai migrant workers. Itu berat. Berat ya? Berat sekali. Beratnya pakai sekali. Sekali ya. Contoh Malaysia mungkin di antaranya. Bisa itu ya Malaysia. Yang banyak itunya, yang banyak migrant workersnya. Oke, kita loncat kembali di soal karir ini kan, kalau tidak salah Teh Sylvie ini terakhir menjabat sebagai Dubes Estonia dan Finlandia, dan bahkan mendapatkan penghargaan The Orders of the White Rose of Finland and the Lion of Finland yang diberikan oleh Pekka Kahilahti, Dubes Finlandia untuk Indonesia ya, Teh Sylvie ya. Atas sama Presiden Finlandia Alexander Stubb pada 24 Juni 2025, berarti baru beberapa bulan yang lalu. Betul, ketika saya pulang saya kaget juga dapat itu. Penghargaan sipil tertinggi. It's a pleasant surprise, yes. It was. Gimana? Seneng? Surprise-nya tuh gimana? Karena nggak nyangka. Nggak nyangka. Saya pikir saya hanya melakukan apa-apa yang harus saya lakukan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan dua negara, ya, dengan Finland. Jadi ya just did what I had to do aja. Tapi ternyata apa yang telah saya lakukan itu mendapatkan perhatian, mendapatkan penghargaan, dapat apresiasi ya dari negara akreditasi. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman di KBRI atas dukungannya, juga kepada keluarga ya, karena tanpa mereka juga saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini jadi loncat juga menarik ketika Teh Sylvie Dubes ini. Pak Susanto Priyotomo ikut juga? Ikut karena Mas Santo udah pensiun. Jadi akhirnya jadi pendamping, jadi gantian. Ya, gantian kan. Ya. Menikmati sebagai ini ya. Dulu saya ikut dia, tapi no, it's my turn now. Itu jadi bapak rumah tangga berarti kan? Iya, bapak rumah tangga. Tapi ya, Kang, harus diingat bahwa perempuan tuh kerjanya harus double. Ketika saya mendampingi suami, itu saya bantu dia. Misalkan kalau ada, kan kita kan ada promosi gastronomi, ada kita harus entertain orang, itu I set the table,
Terus saya yang arrange menu segala macam, flower arrangement segala macam itu saya lakukan. Ketika saya menjabat, Pak Priyo gimana? Saya masih melakukan itu juga. Tapi teman-teman perempuan, itulah kelebihan kita sebagai perempuan yang patut disyukuri. Patut disyukuri begitu. Jangan dilihat setengah gelas kosongnya begitu, tapi setengah gelas penuhnya gitu ya. Alhamdulillah kita multitasking ya perempuan ya. Maaf laki-laki. Tapi jadi cerita mana itu ternyata berbalik gitu ya. Jadi sebagai pendamping juga tetap ikut. Pendamping ya. Dan dalam paspornya itu Susanto Priyotomo is the husband of Sylvia. Nggak pernah kebayang ya sebelumnya. Enggak. Blessing ya, itu barokahnya itu ya Teh ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Teh, ini kan mendapatkan order dari pemerintah Finlandia ini, diantaranya yang kata Teh Sylvie biasa aja, tapi ternyata selama menjadi dubes itu mengarrange untuk kerjasama yang meliputi pendidikan, kehutanan dan energi. Ini lumayan spesifik. More than that, actually ya. Itu yang highlightnya itu memang itu. Mengadakan Indonesia in Finland Festival. Indonesia Finland Festival ya. Kenapa saya mengadakan itu? Karena ternyata walaupun kita hubungan bilateral sudah lakukan sejak lebih dari 70 tahun yang lalu, tapi ternyata tidak banyak orang Finland yang tahu Indonesia. Demikian ya ternyata. Demikian. Kenapa, kalau pemerintahnya iyalah ya udah kenal. Malah banyak orang Indonesia yang tahu Finland karena auroranya lah, karena sistem pendidikan mereka lah ya, itu kenal. Ya kenyataannya seperti itu. So saya pikir kita harus melakukan sesuatu promosi yang langsung ke masyarakat. Maka dipilihlah tempat waktu itu. Yang pertama tahun 2022 itu sejak situasi COVID sudah berkurang longgar. Tanggal itu kita bikinnya di dekat stasiun kereta api terbesar di Helsinki. Terus yang keduanya di depan ini, di area tempat traffic orang ya. Ya itu di depan mall dan juga stasiun. Yang ketiga juga tahun ini juga ada, alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan seterusnya ada anggaran untuk promosi, karena promosi itu kan tidak bisa dilakukan hanya one off ya, itu harus dilakukan secara continue. Karena kompetitor kita melakukan hal serupa gitu, Pak. Mereka juga melakukan itu. Jadi kita jangan kalah lah ya. Kita kan negara besar, negara kaya akan budaya dan sebagainya. Nah, kenapa kita nggak dikenal? Yang lebih dikenal tuh apa analisisnya Teh? Begitu tahu bahwa pemerintah udah saling tahu 70 tahun lebih bilateral jalan, tapi di level masyarakatnya ternyata belum minim. Bisa dibilang begitu. Apa yang terjadi Teh? Yang ada yang missnya apa tuh? Sampai akhirnya kemudian Teh Sylvie memutuskan, ayo kita bikin Indonesia Finland Festival nih. Ya, kita lebih our presence harus lebih sering, harus lebih sering untuk menyentuh ke grassroots-nya ya. Ke people to people gitu ya. People to people contact, exactly. Karena people to people contact itu merupakan salah satu elemen penting dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Selain G2G dan B2B ya, business to business. People to people is very important, karena dari people to people itu bisa membuahkan juga B2B atau G2G, gitu. Dan apalagi di negara demokrasi yang punya paham demokrasi seperti Indonesia dan Finland, itu kalau people to people-nya udah kuat, itu bisa me-push government kan. Betul. Jadi penting banget gitu. Gitu Kang. Kenapa Indonesia Finland Festival tuh harus exist terus, mudah-mudahan. Amin. Apa aja yang Teh Sylvia adakan waktu itu? Performing arts, kemudian kuliner, ada juga buka booth untuk informasi, kemudian kita juga bikin undang artis juga dari Indonesia, terus kita juga bikin quiz gitu, siapa yang dapat, terus kita juga cari sponsorship dari airlines untuk ikat ke sini kayak seperti itu. Biar ada experiencing gitu ya, langsung kalau mereka datang bisa jadi word of mouth dan gitu ya. Dan itu nggak mudah, karena sampai sekarang modal besarnya masih dari kita. Begitu ya. Dan modal networking juga Teh ya. Iya modal. Dan tentunya KBRI itu nggak mungkin bisa kerja sendiri, kita perlu dukungan pusat. Karena yang punya produk promosi adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu. Betul. Jadi ya networkingnya itu juga kemudian juga harus dijangkau harus dapat dukungan ini Indonesia. Estonia mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana? Estonia itu negara yang penduduknya hanya 1,3 juta orang. Serius, 1,3? Iya. Segede Bandung, kayaknya banyakan Bandung ya. Tapi dia adalah negara
maju kan? Negara maju, negara yang punya kapasitas tinggi di bidang digitalisasi. Iya, Estonia, Latvia begitu negara bertetangga ini kan. Yang paling besar memang Estonia, ya? gitu. Ya, jadi ya kita juga harus punya harus memanfaatkan kerjasama ini, kerjasama bilateral untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, gitu. Apalagi kita kan eranya mau digitalisasi, ya belajarlah kita dari situ. Ketika Teh Sylvie menjabat, apa saja nih yang kemudian wow ini yang memang yang istilahnya Estonia yang punya nih gitu, sehingga kita patut untuk belajar lebih dalam situ, apa Teh diantaranya? Mungkin kalau bisa digali lebih jauh. Ya, tadi saya bilang digitalisasi. Estonia tuh punya pengalaman nggak bagus tahun 2007 kalau nggak salah. Di situ benar-benar terpuruk karena shutdown semuanya karena ada dihack. Yeah. Dia kan digitalisasi semuanya, 99% semuanya digitalized. Nah dari situ dia bangkit, dia punya talent roadmap namanya. Mungkin itu yang perlu kita pelajari bagaimana, karena kita juga nggak habisnya dihack ya. Betul. Kenapa kita nggak melihat situ? Kalau menurut mereka Indonesia punya expertise di bidang itu. Indonesia banyak punya kok SDM yang jago-jago. Nah kenapa kita harus belajar dari dia? Karena dia punya pengalaman yang pernah ada shutdown seperti itu, dan mereka juga yang menarik adalah ada kerjasama pemerintah dengan swasta untuk mendevelop teknologi itu. Nah, kalau menurut saya digitalisasi bagus banget karena itu kan salah satu ini dari good governance ya, itu kan akan mengurangi level of corruption. Dan ya loophole itu bisa dikurangi dengan adanya digitalisasi. Apalagi sekarang kan kita udah masuk ke fase AI kan. Bayangan saya kemudian karena Estonia sudah punya talent roadmap itu juga mungkin karena AI-nya juga begitu ya. Mungkin ya bisa digali lebih jauh. Sama dua negara itu juga, Finlandia dengan Estonia, mereka dua negara yang sistem digitalisasinya tinggi, dan udah banyak beberapa pejabat yang datang ke sana kok untuk belajar. Ya mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Betul. Yang jalan yang sudah dibuka oleh Teh Sylvie dilanjutkan, dan justru again people to people-nya juga masuk di bidang digitalisasi ini ya. Loncat lagi ke karir Teh Sylvie ketika di Guangzhou. Itu tahun berapa Teh? 2014 saya datang sana bulan apa ya? November. Kembali ke Jakarta Januari 2018. Oke, sebelum Covid berarti ya? Sebelum Covid, masih sebelum Covid lah. Apa pengalaman yang bisa di-highlight dari selama bertugas di sana? Ya penduduknya kan banyak ya di sana ya. Cina itu kan merupakan salah satu negara trading partner yang penting ya kan, trading kita kan tinggi sekali dengan Cina. Tapi saya selalu mengatakan pada orang-orang di sana bahwa karena mereka selalu bilang bahwa Indonesia is a big country, it's a big market. Saya bilang please don't say that Indonesia is a big market. You have to see Indonesia as a development partner. Equal ya jadinya gitu ya. Satu equal, kedua kalau kita kan mereka kan teknologinya lebih tinggi. Kalau misalkan memang ada kerjasama teknologi dan sebagainya sehingga kita bisa punya pengetahuan yang lebih bagus, toh itu juga akan menguntungkan mereka. Kalau Indonesia sejahtera juga kita lebih melek dalam banyak hal gitu ya, akan lebih. Itu satu. Kedua, kalau Indonesia juga makmur dan punya teknologi tinggi kan bisa jadi sebagai stabilizing factor di area kawasan ya. Di kawasan, karena dengan adanya kawasan stabil itu kan pembangunan ekonomi akan maju terus di mana. Saat di sana hubungan Cina dan Amerika gimana waktu itu? Belum. Belum. Tapi ya hubungan mereka selalu kayak gitu ya. Walaupun emang yang membesarkan Tiongkok itu kan emang salah satunya Amerika juga ya. Kayak itu kan dimulai pada saat Deng Xiaoping membuka policy opening up ya tahun 78 ya kalau nggak salah. Kan banyak investasi, banyak ada jaminan untuk para investor berinvestasi. Dari situlah kan Cina jadi pusat manufacturing ya segera bisa lebih murah, jadilah dia sebagai economic powerhouse ya di dunia, bahkan bukan hanya di Asia. Nah sekarang ada yang ketakutan dari kayak gitu.
akan terus begitu, akan Akan terus terus begitu ya. Nah, ini saatnya kita masuk ke ranah dari kacamata sebagai praktisi, seorang diplomat yang jelas mempraktikkan ilmu HI, yang belajar ilmu HI juga dalam melihat sejumlah isu. Terserah Teh Sylvie mau bahas mana dulu nih? Global sekarang atau kemudian hubungan Amerika Cina yang berdampak ke Indonesia, atau mana Teh yang menurut Teh Sylvie harus kita highlight nih? Yang harus kita highlight. Iya, ya mungkin buat adik-adik HI Unpad juga, ya, apalagi KHI juga khususnya begitu. Dari kacamata Sylvie yang katakanlah top 3 issues yang harus kita pantau nih di saat ini gitu. Apa Teh yang pertama? Secara global mungkin. Secara global. Karena kita sekarang kecenderungannya interconnected, ya, apa yang terjadi di satu bagian dunia akan berpengaruh terhadap bagian dunia lainnya. Jadi kita harus melihatnya dengan mata yang lebih besar gitu, jangan hanya bilateral itu aja, walaupun memang itu betul penting juga. Yang pasti kita tahu apa kepentingan nasional kita untuk pembangunan di segala bidang. Kalau once kita tahu itu, kita pasti bisa melakukan, kita bisa mencari jalan apa yang terbaik untuk pemenuhan kepentingan itu. Jadi national interest Indonesia itu justru Exactly, kita harus tahu apa yang kita mau. Kita harus tahu apa yang kita butuh, apa yang kita perlukan dari dunia, dari negara-negara sekeliling kita, dan juga dari negara-negara sahabat tentunya ya. Dan tetap pada prinsip bebas aktif dan non-aligned. Karena itu akan sangat membantu kalau kita fleksibel. Bukan berarti kita pelin-pelan ya, tidak. Tidak sama sekali. Kita punya prinsip, itu prinsip kita yang pasti adalah kepentingan nasional harus tetap didahulukan. Kita tidak mengatakan Indonesia first seperti America first, tapi we have to keep it in mind bahwa kepentingan nasional adalah di atas segala-galanya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk istilahnya bagi negarawan, diplomat, tapi juga karena interconnected tadi ya Teh, berarti bahkan people to people juga butuh riset juga gitu, jangan kemudian tentang kepentingan nasional kita seperti apa. Gitu kita harus paham apa yang kita mau. Semua warga negara begitu istilahnya. Iya, sebelum melakukan MOU dengan negara lain, kita harus tahu goal kita tuh apa dalam perjanjian itu. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang kan banyak istilah kemudian yang di era sosmed ini ya menyatakan ini era di mana isu geopolitik menjadi sesuatu yang naik kembali gitu. Dari kacamata Teh Sylvie sebagai seorang diplomat juga ya yang punya latar belakang belajar S1, S2, S3-nya ini terkait dengan hubungan internasional, bagaimana Teh Sylvie membingkai? Benarkah demikian gitu atau benar tapi justru harus di-highlight ke arah mananya begitu? Menurut Teh Sylvie seperti apa? Yang pasti kita harus pertama menyelamatkan kebutuhan kita ya, kepentingan kita, kita harus lihat masyarakat kita. Sekarang kan unpredictable ya. Unpredictable, kita nggak tahu arahnya kemana, tapi ya kita stay focus on our principle yang tadi saya bilang free and independent dan juga non-aligned demi fleksibilitas Indonesia untuk mencapai apa yang kita butuhkan. Itu ya. Di sepanjang karir Teh Sylvie sebagai seorang diplomat dan juga menjabat sebagai pimpinan, bahkan di puncak sebagai dubes, pernah nggak dalam situasi yang ternyata nggak biasa-biasa aja, mungkin timbul dalam situasi yang sedikit tense atau bahkan ya ada insiden gitu, pernah? Tidak seserius yang dihadapi oleh teman-teman lain. Cuma pada suatu saat saya pernah bukan ditegur, itu halus sekali memang ya, oleh pejabat Tiongkok. Pada saat menjelang tahun baru, itu ada nelayan Tiongkok yang ditangkap di perairan Indonesia karena illegal fishing. Seperti itu. Mereka cuma menyampaikan itu kenapa gini. Ya saya kan mencatat aja. Saya mencatat dan saya sampaikan. Jadi statusnya gitu. Manakala ditanya, ya kami mencatat kami sampaikan ke headquarter. Tapi di level diplomasi itu udah sesuatu level yang berbeda ya, begitu ya? Oh iya, itu concern yang tinggi sekali buat mereka. Jadi saya pertama menyampaikan mohon maaf, kami menyadari, memahami betapa saat-saat ini adalah saat yang penting untuk keluarga berkumpul. Karena waktu itu menjelang tahun baruan mereka ya. Tahun baru Cina-nya gitu kami memahami bahwa itu telah terjadi pada saudara ini, keluarganya, mudah-mudahan segera dapat tertanggulangi. Masalah ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Demikian ya, secara bahasa diplomatiknya demikian. Ini sekarang kita belajar nih gitu, karena kalau salah ucap beda culture, beda ngerti gitu kan gitu ya. Betul. Bagaimana respon mereka saat itu? Ya dia mudah ya. Mereka kan juga tugasnya hanya menyampaikan. Bahwa bagian dari berdiplomasi itu demikian begitu ya gitu. Iya.
Nah mungkin kalau misalkan melihat isu terakhir ini tentang Palestina dan Israel, bagaimana Teh Sylvie melihat ini? Ini an old age problem yang belum bisa diselesaikan. Itu juga membuat kita sakit hati ya melihat apa yang terjadi di wilayah Gaza. Yeah. Sebenarnya kan penindasan okupasi itu sudah dilakukan berabad-abad lalu, even before 7th of October. Yeah, betul kan? Betul. Nah, ini harus segera dihentikan. Kita perlu seorang statement atau beberapa orang yang bisa mengajukan hal ini kepada PBB, karena kita percaya multilateralism dan kita percaya diplomacy can solve the problem. Jadi perlu ini segera diputuskan, jangan hanya statement saja yang keluar di PBB yang mengutuk dan sebagainya, tapi konkretnya itu apa? Itu harus segera dihitung. Kita sudah, Pak Presiden Prabowo sudah reiterated our position bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan two state solution seperti itu. Jadi udah it's about time. Udah bukan hanya statement aja, tapi do something. Tapi ya ini tentu harus dikukuhkan di forum PBB ya. Iya. Ini kan baru nih dari sidang umum PBB kemarin Teh. Begitu kan. Melanjuti apa yang Teh Sylvie bilang, berarti harus ada langkah lanjutannya. Gitu. Ada. Harus. Secara diplomatik itu seperti apa Teh? Selain kalau kita kan tahu di berita ya veto-vetoan nih gitu kan gitu. Iya, sepertinya ketahan, tapi sebetulnya ada mekanisme ya itu kalau tidak berhasil situ bisa dibawa ke UNGA, itu bisa dibahas di situ. Nah, saya bukan ahli multilateral, tapi ada prosedurnya. Ada prosedur. Dan Indonesia tidak mungkin untuk secara unilateral mengirimkan pasukan ke sana. Untuk mengirimkan pasukan PBB pun ke suatu wilayah yang bertikai itu harus ada konsen dari dua pihak yang bertikai itu ya. Ada persetujuan. Tapi memang sudah segera harus ada. Sudah keterlaluan ya, karena saat ini juga keterlaluan sekali. Ini genocide, ethnic cleansing. Betul, dan negara-negara katakanlah yang sebelumnya disebut sebagai sekutu atau berada di pihak Israel juga sudah menyatakan dukungan atau bahkan mengakui Palestina sebagai negara. Ini momen yang harus segera ditindaklanjuti begitu ya. Teh, baik, karir, pendidikan sudah, tadi keluarga sudah disinggung di awal, tapi kita kembali lagi karena ini satu hal yang menarik dan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Karena Teh Sylvie ini menikah dengan Pak Priyotomo, Pak Susanto Priyotomo, dan dikaruniai oleh dua putri, betul? Putra putri, Gatra dan Agatha. Di mana sekarang mereka? Gatra dia di Canberra, dia bekerja sebagai senior analyst di Australia Strategic Policy Institute. Dia masih warga negara Indonesia. Karena dia emang udah kebetulan waktu ikut ke Australia dia SMP. Waktu tugas perdana di Canberra itu. Kemudian dia SMA, pas SMA 6 bulan mau selesai, saya pulang. Jadi dia tinggal di sana, tapi kemudian dia lulus dan terima di ANU. Jadi dilanjutkan. Waktu dia ambil honors ya, program bachelor, tapi karena nilainya bagus, dia tawarkan untuk ambil PhD. Langsung PhD setelah honors lulus. Jadi umur 27 tahun dia udah dapat PhD. Alhamdulillah. Mengikuti jejak inspirasi dari ibunya dong ini berarti. Kersaning Gusti Allah. Alhamdulillah. Barokahnya itu berlanjut ya gitu. Enggak lama kemudian dia terima, kayaknya cuma bahkan sebelum dia wisuda dia udah terima di institusi itu ya, think tank. Ya udah sampai sekarang gitu. Terus yang nomor 2 perempuan baru pulang dari Helsinki, dia lulus master dari University of Helsinki. Sekarang sedang apply S3 lagi, insya Allah mudah-mudahan dapat. Saya bilang beasiswa aja, ya. Ibunya udah pensiun jadi cari beasiswa aja. Tapi menuju S3 itu udah another level gitu kan. Another level, alhamdulillah dia sudah menyerahkan research planningnya ke University of Helsinki, tinggal tunggu ada wawancara dan sebagainya prosesnya. Gimana nih sebagai seorang diplomat perempuan, keluarga tadi udah berkorban di awal gitu katakanlah ya gitu, tapi kemudian memetik katakanlah hikmahnya banyak kan, buahnya banyak gitu, dan sekarang terpisah lagi nih Teh kan, satu di Australia anaknya, satu di Helsinki. Ternyata
kejadian juga jadi diplomat tuh kan itu ya, ada momen episode kalau memang kata tidak memutuskan seperti Teh Sylvie, terpisah-pisah juga kan ada momen. Betul berat sekali sebenarnya being away from family ya. Waktu pertama kali saya ikut suami itu di Wina, bahkan waktu saya sekolah di Inggris aja tiap hari telepon ke orang tua saya. Nah waktu di Wina itu kami kehilangan ayah. Itu yang berat ya, sakit, ayah saya sakit. Walaupun saya sempat pulang, tapi ayah saya udah koma kan. Terus kemudian waktu saya bertugas di Guangzhou juga kehilangan ibu. Waktu saya sempat pulang, tapi ya udah di tempat tidur gitu ya, di rumah sakit. Jadi itu yang berat memang, jauh dari keluarga. Kalau jadi diplomat harus siap ya adik-adik teman-teman. Selain persiapan, pengetahuan, networking, juga secara mental kita udah harus siap bahwa kita akan jauh dari keluarga. Dan sekarang kenyataan saya juga harus jauh dari anak-anak juga ya. Walaupun sekarang tertolong dengan adanya teknologi, bisa Zoom, bisa tapi tetap aja secara fisik ya, gitu. Begitu ya. Menjadi diplomat perempuan tidaklah mudah. Lalu kemudian yang memiliki pasangan juga diplomat itu kayak double triple ini ya challenge-nya begitu ya. Kemudian kembali tipsnya apa yang mau di-share nih gitu. Untuk baik adik-adik HI. Untuk siapa tahu jodoh kan nggak pernah tahu ya gitu kan. Iya betul. Saya juga nggak tahu dapat suami dari situ. Intinya komunikasi dua belah pihak. Suami istri itu penting sekali, hargai, respect lah kita dengan keputusannya dia apapun, dan kita juga harus sudah siap dengan respon dari pasangan seperti itu. Tidak mudah, tapi itu masih tetap bisa dilakukan. Bisa ya. Bisa ya, kita harus open aja, lebih open. Iya. Ini seriusnya udah, ini setelah pulang ke Indonesia itu memang pensiun atau? Sudah kan, saya kan ASN ya, pensiunnya tahun 60 tahun. Saya kan 63, jadi udah alhamdulillah dapat bonus gitu. Nggak kelihatan loh 63. Saya pingin gimana caranya 63 masih kayak udah kayak begini. Jadi bicara tentang pensiun berarti udah masuki masa pensiun gitu ya? Sudah. Bahkan waktu saya masih di Helsinki udah pensiun ya, tahun 2022 udah pensiun. Kan 60 tahunnya tuh tahun 2022. 22 justru, tapi masih menjabat sebagai dubes gitu. Masih menyelesaikan tugasnya seperti itu. Nah, bicara setelah pensiunnya ada pertanyaan menarik soalnya yang dibuat oleh Teh Vina produser nih dan tim gitu kan. Apa hal pertama yang Teh Sylvie lakukan yang waktu belum pensiun belum bisa atau belum sempat dilakukan? Ngurus keluarga. Begitu ya. Perhatian terhadap keluarga ya. Ngurus suami, ibadah lah. Jadi ini fokus ceritanya ke... Lagi ya. Sekarang secara ini saya ngurusin hal-hal yang domestik dulu yang waktu itu tidak terperhatikan ya. Mungkin next stepnya kalau saya sudah fulfilled gitu, udah ngerasa oke, udah tenang, stabil semuanya, baru saya bisa melangkah ke yang lainnya gitu. Untuk Teh Sylvia sendiri? Ya, untuk saya sendiri. Oh gitu ya? Iya, nanti. Baik, tapi pertama ke keluarga dulu ya? Ke suami dulu. Ya. Ngalah barokahnya lanjut nih guys. Rasanya. Amin. Pertanyaan terakhir, apa pesan dan harapan Teh Sylvie untuk para lulusan hubungan internasional yang ingin berkarir di Kemlu? Tadi kan memang sudah singgung ya, kita wrap up lagi nih Teh gitu. Apalagi kan ini situasi dunia internasional demikian, mungkin dari cara seleksi juga sudah berubah begitu ya, dan tadi mental harus disiapkan, apalagi ini yang mau ditekankan? Kemampuan berkomunikasi baik lisan dan tulisan. Itu penting sekali ya Kang ya. Kemudian juga effective writing kan, tahu berarti. Iya, kita nih public speaking. Oke, effective writing kan kebetulan saya juga S2 di Inggris begitu kan. Bagaimana kita terlatih itu untuk academic writing itu kan menjadi sesuatu yang bekal untuk effective writing. Sangat bermanfaat. Betul, karena di dunia internasional ternyata berkomunikasi dengan tulisan itu menjadi sesuatu yang signifikan gitu. Iya, dan di sana di beberapa negara budaya WA tuh nggak ada. Jadi budayanya tuh harus email. Dan dalam mengekspresikan kata-kata kan harus benar-benar cermat ya. Betul, kayak membuat menyampaikan satu hal itu reasoning seperti beberapa paragraf gitu ya. Betul. Okay. Itu ada seninya kan. Ya. Seni itu. Betul. Seni yang skill. Betul, tidak hanya cuma struktur saja tapi enggak, pemilihan kata-kata harus dicari gitu. Kok efektif komunikasi baik pun speaking maupun writing ya. Effective writing dan komunikasi. Ada lagi yang mau ditambahkan?
Highwaymen be strong. Yo, tepuk tangan dulu dong. Message-nya so strong, Highwaymen be strong. Teh Sylvie, thank you. Hatur nuhun pisan. Thank you very much sudah hadir di Talk The Highway. Highway, tapi highway karena kita melintas waktu melompat kemana-mana. Makasih banyak, merupakan satu kehormatan buat saya untuk bisa share kepada adik-adik dan teman-teman Dan semuanya. semua dan pada halayak umum kan ini era di digital di mana semua orang juga bisa. Oke. Semoga ada akses. manfaatnya ya, Kang Amin. ya. Oh, saya sendiri sudah menimba banyak manfaatnya ini begitu. Terima kasih Teh. Sampai jumpa di lain waktu. Amin. Oke, demikian untuk episode kedua dari Talk The Highway bersama dengan Teh Dr. Ratu Sylvie Gayatri. Di lain kesempatan kita akan berjumpa dengan narasumber dari para IKH atau alumni HI4 lainnya yang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.